menyundutkan batang rokok yang masih menyala kepada korban, kemudian menggunakan besi ukuran jarum suntik yang dipanaskan terlebih dahulu lalu ditusukkan ke tangan korban. Undang-undang ini belum dijalankan secara optimal gitu oleh pemerintah, sehingga upaya-upaya untuk mencegah kekerasannya ini belum maksimal. Di penghujung tahun 2022, sejumlah kasus kekerasan terhadap wanita khususnya asisten rumah tangga terjadi di tanah air. Seorang ART bernama Siti Khotimah, asal Pemalang, Jawa Tengah, dianiaya majikannya secara keji di sebuah apartemen di daerah Simpruk, Jakarta Selatan. Diketahui, penganiayaan terhadap Siti Khotimah bermula saat pakaian dalam milik sang majikan didapati dikenakan Siti Khotimah. Dari situ, kekesalan majikan pun meluap dan berujung dikurungnya Siti Khotimah di kandang anjing, kemudian dipukuli secara keji. Di bulan Juli 2022, ini korban ketahuan oleh saudari MK menggunakan celana dalam miliknya. Sehingga saudari MK ini marah besar terhadap korban, kemudian menyita HP milik korban, dan mulai saat itu korban ini sering mengalami kekerasan secara fisik. Tak hanya dipukul dan dikurung di kandang anjing, Siti Khotimah pun disiram air panas hingga kulit tangan dan kakinya melepuh. Bahkan pada bulan April 2022, Siti Khotimah sempat melakukan kesalahan dalam bekerja hingga dirinya disundut rokok, kemudian tangannya ditusuk jarum suntik panas. Kemudian pada tanggal 19 September 2022, kurang lebih pukul 12.00 waktu Indonesia bagian Barat, ketika korban sedang memasak air untuk ART yang lain, jadi ini air panas maksudnya, tiba-tiba saudari MK menyiramkan air tersebut ke kaki korban yang mengenai telapak kaki hingga bawah lutut korban. Kemudian juga memukul kepala korban, menampar sehingga membuat korban mengalami luka yang cukup parah. Kemudian saudara SK ini juga melakukan penganiayaan dengan menyundutkan batang rokok yang masih menyala kepada korban, kemudian menggunakan besi ukuran jarum suntik yang dipanaskan terlebih dahulu lalu ditusukkan ke tangan korban. Kombes Zulfan mengatakan bahwa kedelapan pelaku ini memiliki peran berbeda-beda. Telah menetapkan 8 orang sebagai tersangka yang tadi kita tampilkan. Di antaranya adalah SK laki-laki umur 68 tahun. Ini merupakan majikan yang perannya adalah membeli borgol dan rantai. Kemudian MK perempuan, ini juga majikan, jadi istri daripada SK. MK ini adalah istri dari SK, umur 64 tahun. Perannya ini menampar, mencakar, memerintah para ART yang lain yang berjumlah 4 orang untuk memborgol, merantai, merendam kaki korban dengan air panas dan garam. Siti Khotimah pun berhasil pulang ke kampung halamannya di Pemalang, Jawa Tengah. Sontak keluarga pun kaget saat melihat kondisi Siti Khotimah penuh luka. Kemudian pihak keluarga melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pemalang. Polda Metro Jaya mendapat laporan informasi dari masyarakat tentang adanya tindak pidana kekerasan yang dialami oleh seseorang yang kemudian diketahui sebagai ART yang bekerja di apartemen Simpruk. Kemudian petugas dari Polda Metro Jaya, baik dari Subdit
Renakta dan juga Subdit Resmob ini mendatangi TKP, kemudian mendapati korban atas nama saudari SKH. Kemudian petugas mengamankan korban, kemudian para terduga pelaku dari apartemen Simpruk dibawa ke Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan, sehingga akhirnya penyidik memiliki keyakinan berdasarkan pasal 184 KUHP untuk menetapkan 8 orang sebagai tersangka dalam kasus ini. Selain menimpa asisten rumah tangga, kisah pilu tindak kekerasan juga dialami oleh Daeni, tenaga kerja wanita TKW asal Sobang, Pandeglang, Banten. Daeni mengalami tindak kekerasan yang dilakukan majikannya selama kurun waktu 2 tahun saat bekerja di Riyadh, Arab Saudi. Daeni diperlakukan tak manusiawi, pukulan dan hantaman benda tumpul rutin diterimanya saat sang majikan meminta Daeni melakukan pekerjaan. Selain itu, Daeni disekap dan alat komunikasinya dirampas sehingga tak dapat berkomunikasi dengan teman atau kerabat di Indonesia. Saya sangat prihatin sekali Pak sama adik saya itu. Awal sehat, segar bugar, sekarang pulang kayak begitu, sangat sakit sekali ke hati saya. Pengen sembuh lagi, karena mata itu kehidupan nomor 1 Pak itu. Saat baru tiba dari Riyadh, tubuh Daeni penuh luka dari kepala hingga kaki. Bahkan, kini Daeni mengalami kebutaan akibat tindak kekerasan yang dilakukan secara rutin oleh majikannya. Isinya seluruh sekujur tubuhnya banyak luka-luka. Luka-lukanya ditutupi oleh henna untuk menutupi luka-lukanya di telapak tangan, di telapak kaki, di punggung, dan mata sebelah kanannya masih kemerahan. Kalau sebelah kiri saya lihat sudah agak tidak begitu bengkak, tapi sekujur tubuhnya banyak luka. Dan korban terlihat sangat trauma, ketakutan. Pengakuan korban, apa yang dialami selama ini? Menurut pengakuan korban, pada saat saya tanyakan ke TKP, dia mengaku sering disiksa oleh majikannya. Selama 2 tahun bekerja, Daeni hanya diberi makan roti dan air putih saja oleh sang majikan. Daeni pun tidak digaji selama 2 tahun mengabdi. Komnas Perempuan mencatat kasus kekerasan terhadap perempuan mengalami peningkatan. Berdasarkan catatan tahunan periode 2022, Komnas Perempuan menyebutkan bahwa jumlah kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan (KBGTP) sepanjang 2021 sejumlah 338.496 kasus, naik dari 226.062 kasus di tahun 2020. Setiap tindak kekerasan yang dialami tentu akan membekas dan menimbulkan trauma mendalam terhadap korban. Butuh pendampingan khusus agar dapat pulih dan bisa beraktivitas sedia kala. Tim iNews akan mengupas lebih dalam tindak kekerasan yang dialami Siti dan Daeni. Jangan kemana-mana, iNews File segera kembali. Selama 3 bulan lebih, ponakan saya ini mendapat siksaan-siksaan. Nyampe kakinya juga nyampe membusuk kayak gitu.